dorongan. Tasnya langsung dilepas ya, Dek. Iya, iya bentar. Oke, tasnya semua dilepas, taruh di kakinya. Kita mau prosesi keluar. Kakak juga nggak tahu kan. Ayo semuanya berdiri. Tasnya ditaruh. Ingat ya barisannya dan teman di depan belakangnya. Dari Kevin sini, ayo kita ke belakang. Bentar, sabar. Per barisan. Yang di sini langsung duduk taruh tasnya. Ikutin belakang. Aku masih barisan. Baris 3 sama baris 4 di ini kan nanti ada 2 barisan. Jadi kalian lihat aja yang udah berisi barisannya berarti di seberangnya. Ini. Aku ini. Nah, Prana ikutan baris juga. Ayo sesuai barisan yang tadi ya. Afsal mana Afsal? Dari sini ikutin di belakangnya. Ikutin di belakangnya. Alvaro Matthew udah. Abigail udah. Ini ikutin yang ke sini. Ikutin yang ke sini. Ke sini. Kita ini. Tangannya ikutin. Ayo jangan sedikit tangan. Jangan berat tangan. Huriani itu hatta asa mulai ibadata di pareon di sekolah minggu ya nak kota jong mahita di inganat tabe.
Udul mahita kawainang. Shalom Amanginang, selamat hari Minggu Madihita Sudena. Sadariok kita marlas niroha dinarap mamestahon pesta parheheon anak-anak sekolah minggu dohot pra remaja di Huriata. Adorang so temulai perminggota perjulu mahita martangiang di bagasar rohat tabi.
Amin. Mari dimahita sian buku de nomor 188 ayat sada sahat rodi tolu. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Marolop-olop tu debata maho ale sadok tanoon. Edehon hamu mah hamuliaon ni goarna, marmulia bahen hamu puji-pujianna. Dok hamu madok debata, tung nasok kaldo akka pabahenanmu, binahen ni hinatibul ni gogom, ikom marsoba tuho akka musum. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, suruh matodi parbadia tu rohanami, asa tarapul situ tu rohanami marhite-hite haheheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, jala asalam gadda haporsiaon nami marhite-hite pakirimon na mangulu, asa totong huingot hami, nahehedo hami muse sian namate, songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe sian namatei. Amen. Mari dimahita.
tabigema hatani debata nagabe patik di parminggota sadarion imana dienet sian Hesekiel biddu 34 ayat 12. Songon pangalului ni parmahan di punguanna di ari uju di tonga-tonga ni biru-birunna akka nama pari ibana suang songoni ahu mangalului biru-biruku sogot jala paluauku nasida sian saluhut inganan parserahan nasidai uju di ari obun dohot haholomon mari potipot ido sahatna atong rap mangidugugu mahita tuadopan ni debata laho mangulahon patik nai ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahombar tu patik mi amin. Mari di mahita. Tatopoti madosata diadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hodo na patupahon hasesaon ni dosa dihami halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami, akan na mangarsakod dosa nami. Say sahapi matubagasan rohanami, hasesaan ni dosa nami i. Lehon matuhami todim na badiay, asa unang ganggu rohanami di asi ni roham, alay asahot rohanami marhaporsyaon, laho manggotapon nasa dosa, dohot roha portibion, asa hupasahat hami diri nami tuho, gabi pilihan na mangulu, jalan na badia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigema hata baga-baga taringo tu hasesaan ni dosata. Molotung adong manang ise na mardosa, adong do pangudyata diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohay. Jala ibana do pardengganan taringo tu dosata. Alay dada holan taringo tu dosata. Dohot do taringo tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Mari di mahita.
Tajahama hatani debata turpuk epistel di hari Minggu sadarion imana tersurat di Pesalmen bidu 23 mamuka sian ayat sada sahat ro di ayat onom. Tajahama margati soreng. Jahoba do si parmahan ahu dang tagamun hurangan ahu. Di pasabam dorohaku, ditogu doau di dalam hati goran, alani goarnai. Hodo menutup meja di jolokku, maradopon akka musuku. Dimiahi hodo ulukku, suk-suk do panginumaki. Ido sahatna, martua doa kana tumangihon hatani debata, jala naupeopsa. Amin. Mari demahita. Tahati koma hapor siau tai, songon nahin ati dakon ni dongat ta hapor siau di sadok portibion, rap mahita madok. Ahu porsea di debata Jehova, ido ama parguguna suhatu dosan, na tumo palangit dohotano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova nasasadai, imana tibnuhon ni si Maria, nagabebean si Anton di Porbadia, andorang so habubuan. Ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni Selatus namate tarpajal lo ibana di hau pinarsilang na tuat tu banua toru lung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo laho hundul tu siamun de bata Jehova amanai guguna suhatu dosani di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate. Ahu prosea ditondi porbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatapan ni hala Kristen akan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging dihalak nong mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Kor sekolah minggu.
tapi gema titing namasa di Huriata. Titing di HKBP Sutoyo, Rasat Sutoyo, Minggu 21 April 2024. Sada, goar dohot topik minggu. Goar ni minggu sadarion, ima minggu jubilate. Topik minggu, Yesus do parmahan nadenggan. 2. Dana nasorang. Minggu 7 April 2024, di basa-basa hotuhata sadadak danak boru, di keluarga Dedi Nababan, inangi Tata Klaris Talim, sian sektor Jati Bening. Hipas dodak danaki suang songoni nang natorasna. Tulu, ruas napida. Mulai sadarion, Minggu 21 April 2024, nunga pida keluarga Beri Perianto Manurung, inangi Anastasia Boru Saragi, dohot sadadak danak pida huria, tu Gereja Kristen Indonesia GKI Cawang, Jakarta Timur. 4. Jadwal parheheon sadarion Minggu 21 April 2024, parheheon Sekolah Minggu HKBP Sutoyo dalam rangka parheheon Sekolah Minggu HKBP Sutoyo dohot makubasi permingguan di ibadah pukul 8.30 dohot pukul 11 WIB. Marhite-hite kor pengumpulan persembahan Madok Hata. 5. Perayaan Paskah HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Senin 22 April 2024, HKBP Distrik Walu DKI Jakarta patupahon perayaan Paskah. Maringana di gedung Sopo Parpikir mulai pukul sia WIB. Ni dohotan ni sude pangulan agotiki dohot keluarga Jala 15 halak perwakilan sian seksi perempuan. Onom, partangyangan sektor. Kamis 25 April 2024, patupahon ni huriata do partangyangan. Naparjolo, sektor perserahan. Nama kasuton partangyangan ni ima keluarga situa MHM Damanik, Boru Nabitu, bertempat di lantai tolu serbaguna HKBP Sutoyo masuk pukul 10 sia 30 WIB. Napa duahon sektor Halim, nama kasuhuton partengani ima keluarga MHBahan Boru Sitindaon, alamat Jalan Ngarbingan nomor 34 RT Sia RW 15 Trikora masuk pukul 10 sia 30 WIB. Naparpudi sektor Perumpung Barat, nama kasuton partangyangan ima keluarga Nyonya Sintua Sidabutar Boru Silalahi, alamat Jalan Swadaya 5 RT 10 RW Onom nomor 50 masuk pukul 10 sia 30 WIB. Napa duahon hari Jumat 26 April 2024, patupahon huriata do partangyangan naparjolo di sektor Kampung Makassar, nama kasuton partangyangan ima keluarga S Butar-Butar Boru Pardede, alamat Jalan Marga Mulia nomor 67B RT Pitu RW 5 masuk pukul 10 sia 30 WIB. Napa duahon di sektor Condet, nama kasuton partangyangan ima keluarga Nyonya Sirait Boru Panggabean, alamat Jalan Buluh nomor 60 sia RT 10 RW 10 masuk pukul 10 sia 30 WIB. Naparpudi di sektor Jati Bening, tuan rumah kebaktian ima keluarga Minter Silalahi Boru Simajutak, alamat Komplek Jati Bening Estate, Jalan Belibis Sada Blok A Onom nomor 5 masuk pukul 10 sia 30 WIB. Napa pituhon partangyangan bulanan paduan suara Grace HKBP Sutoyo Sabtu tanggal 27 April 2024, paduan suara Grace HKBP Sutoyo naeng patupahon partangyangan bulanan maringanan di bagas ni keluarga Nyonya Turnip L Boru Sinaga, alamat Jalan Sumatera nomor 54 RT 2 RW 14 Cipinang Melayu.
na pawaluhon periodisasi. Hobar tu aturan peraturan HKBP tahun 2024 tahun periodisasi disosoi tu seksi kategorial asa dipatupa periodisasi na diuluan di Ketua Dewan Kononia batas waktuna sahat tu tanggal 20 April 2024 na parjolo seksi sekolah minggu dan praremaja HKBP Sutoyo patupahon periodisasi minggu tanggal 21 April 2024 jam 10 tolu WIB Maringana di lantai 4 serbaguna. Nabarpudi Selasa 30 April 2024 dung sipul sermon di Patupado rapat parhalado partohonan laho mamilit Dewan Kononia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia, Sekretaris Huria, Bendahara Huria, Dohot Parartaon. Nomor sia, sumbangan. Diterima sumbangan dari paduan suara Gloria HKBP Sutoyo bunga altar Minggu 21 April 2024. Lau pasikopot titingon boy mata jaha di titing setak. Dohot barkot naung disediaun ni huriata. Songonima sahat di titingin di minggu ta sadarion. Shalom, horas untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, karena pada hari ini tanggal 21 April 2024, Seksi Sekolah Minggu mengadakan Parheheon Anak Sekolah Minggu dan Praremaja tahun 2024 dengan tema Yesus Gembala yang Baik. Anak Sekolah Minggu dan Praremaja ambil bagian pada ibadah pukul 8.30 dan 11 untuk melayani paduan suara, petugas persembahan, dan petugas semat bunga. Amang Inang, jumlah anak sekolah minggu tahun ajaran 2023 sampai 2024 berjumlah kelas batita dan balita 85 orang, kelas TK 50 orang, kelas 1 sampai 2 SD 60 orang, kelas 3 4 SD 70 orang, kelas 5 6 SD 70 orang, kelas praremaja atau kelas 7 sampai 9 SMP 90 orang. Total anak sekolah minggu yang gereja di HKBP Sutoyo adalah sejumlah 425 orang. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap pukul 7.30 dan bertempat di lapangan bakti dan lantai 2, lantai 3 sampai lantai 4 gedung HKBP Sutoyo. Mengingat terus bertambahnya jumlah murid sekolah minggu dan praremaja, besar harapan kami dari seksi sekolah minggu agar pembangunan gedung sekolah minggu dapat segera rampung dan digunakan oleh anak-anak sekolah minggu untuk beribadah. Terutama untuk adik-adik kami yang dari kelas batita dan balita yang sampai sekarang ini masih menggunakan lapangan bakti sebagai tempat ibadah. Untuk mengembangkan pengetahuan dan iman adik-adik terhadap Tuhan, seksi sekolah minggu pun telah mengadakan kegiatan pendalaman Alkitab untuk adik-adik kami kelas 6 SD dan kelas 9 SMP yang akan naik ke jenjang sekolah berikutnya. Selain itu, kami juga melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan minat dan bakat anak sekolah minggu, yaitu ada learning musik. Kami mengajari adik-adik kami untuk mengembangkan bakat bermain keyboard, gitar, dan kahon, dan juga olahraga futsal. Semoga bakat adik-adik sekolah minggu bisa semakin dikembangkan dan bisa menjadi kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk jumlah guru, pemusik, dan partisipan yang ada di seksi sekolah minggu, untuk guru sekolah minggu berjumlah 22 orang, untuk pemusik sekolah minggu berjumlah 4 orang, untuk partisipan pemusik sekolah minggu berjumlah 8 orang, dan calon guru sekolah minggu berjumlah 3 orang. Total guru, pemusik, dan partisipan sekolah minggu ada 37 orang. Amang dan Inang, kita harus menyadari bahwa jumlah guru dan pemusik untuk mendampingi adik-adik kami di sekolah minggu sangatlah kurang. Oleh sebab itu, seksi sekolah minggu mengajak jemaat HKBP Sutoyo yang mempunyai kerinduan untuk melayani sebagai guru sekolah minggu atau sebagai pemusik sekolah minggu untuk dapat bergabung dan memulai pelayanannya bersama seksi sekolah minggu. Amang dan Inang dan jemaat sekalian dapat mendaftar melalui sekretariat gereja.
Demikian yang saya dapat sampaikan selaku perwakilan dari seksi sekolah minggu. Selamat Parheon untuk adik-adik kami, untuk Amanginang semua. Tuhan Yesus memberkati.
Tabigi kursian ama huria. Tabigema kursian paduan suara kantate harmonik.
Maredde mahita, laos tapasahat ma peliata sadaa dohot sadabe di bagasan las niroha. Thank you.
Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memberkati hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Dihita amanginang dot anak-anak sekalian, alani dohot do dison iana kota laho marminggu alanii marhiteon terpuk tahun hujahama di bahasa Indonesia. Firman Tuhan kita di Minggu Jubilate dan juga bertepatan dengan parheheon sekolah minggu diambil dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba yang lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian firman Tuhan. Dihita amanginang dan juga anak-anak sekalian, firman Tuhan kita pada hari ini adalah tentang gembala yang baik. Parmahan Nadenggan, the good shepherd. Artinya ini menjadi suatu tradisi orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, bagaimana mengimajinasikan pemimpin dan pengikut. Dan inilah yang menjadi tradisi bagaimana Mesias memimpin. Mungkin bagi kita yang tinggal di Indonesia ini sangat susah membayangkan bagaimana gembala yang baik di tradisi orang Yahudi di Israel sana. Tetapi yang pasti bagi orang-orang Yahudi, bagi orang suku bangsa Yahudi, domba yang baik menjadi gambaran bagi kepemimpinan, hubungan antara pemimpin dan pengikut. Dan supaya mudah untuk diimajinasikan, maka digambarkanlah, diilustrasikanlah dengan domba dan gembala yang baik. Dan gembala yang baik, yang idealnya adalah tertulis dalam Yehezkiel 34, seperti hukum Taurat yang kita baca tadi. Itulah yang ideal. Bagaimana gembala yang baik menjadi panutan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik.
Baik itu pemimpin apa saja, mau di politik, mau di keluarga, apapun itu yang menjadi pemimpin, dia harus mempunyai suatu ideal, yaitu the good shepherd, gembala yang baik. Karena ini bersangkut paut dengan etika yang tidak ada hubungannya dengan politik, tetapi menjadi suatu kepemimpinan yang ideal. Dan banyak di luar sana justru yang menyesatkan kita bahwa hubungan antara pemimpin dan pengikut digambarkan dengan seorang gembala yang salah, domba yang salah, dan seterusnya. Mungkin anak-anak sekalian pernah nonton di sini film The Sound the Sheep. Pernah kan? It Sound the Sheep, ya kan? Bagaimana keisengan domba justru mengerjai gembalanya. Dan itu adalah salah satu imajinasi yang salah yang datang kepada anak-anak kita. Maka dari itu, bagaimana menjadi gembala yang benar dan bagaimana menjadi domba yang benar, dilukiskanlah dalam firman Tuhan kita pada hari ini. Di sini saya membuat satu video, mempotong, supaya kita bisa mengimajinasikan bagaimana sebenarnya hubungan antara gembala dan pengikut di Israel sana yang benar.
Saudara-saudari yang terkasih, itulah video singkat bagaimana aktivitas seorang gembala kepada dombanya. Dalam arti dalam firman Tuhan kita pada hari ini, dijelaskan bagaimana Yesus yang menjadi Mesias, menjadi gembala yang baik, yang menjadi contoh buat kita ketika kita menjadi seorang pemimpin dalam apapun itu. Dan inilah yang perlu dicontoh, bahwa yang telah ia lakukan menjadi seorang gembala, yang pertama adalah ia memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Ia menolong dan mau menderita. Dan justru berbeda dengan yang selama ini kita kenal. Kalau ada Headohita Marmahani, Marpinahan Manang Marmanuk, Molo Adong Namar Sahid, Manukta Atabain. Hah? Atabain. Manang Pinahatta Marsahid Atabain. Disehat. Jala ido sada sasitongna, gambaran nasalah yang sering kita ilustrasikan. Dan Tuhan juga pernah melakukan ini, tetapi dia tidak mau. Dengan apa? Dengan air bah. Ketika manusia berdosa, Tuhan menghancurkan, mematikan semua manusia yang berdosa. Tetapi dia tidak mau lagi melakukan itu. Dan dia membuat perjanjian, yaitu pelangi. Bahwa setiap yang berdosa, setiap yang disingkirkan, justru itulah yang harus ditolong. Dan disinilah gembala itu menderita untuk menolong semua domba-domba yang tersesat, domba-domba yang haus, domba-domba yang lapar. Dan inilah Mesias yang sebenarnya. Karena dia telah menderita di kayu salib. Dan kemudian yang kedua adalah Yesus mengenal domba-dombanya. Naking molo takas di berek kamu videoi, adong do disi dibain tanda-tandana di aka biru-birui domba-dombanya. Kalau dia sudah mulai yang sudah dewasa dikasih tanda merah, dikasih tanda hijau dan sebagainya. Mungkin alani saat mungkin dang takas di berek kamu. Alai itu jelas ada warna-warnanya. Artinya apa? Seorang gembala mengenal siapa domba-dombanya. Dan pasti akan diberikan tanda setiap diri kita masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih, kita tidak tahu apa yang dilakukan Tuhan buat kita. Apakah kita termasuk dibuat tanda merah di dalam diri kita? Apakah kita dibuat tanda hijau atau tanda biru atau sebagai macamnya? Tetapi yang pasti Tuhan mengenal kita. Siapa diri kita masing-masing? Kenapa kita dalam kondisi seperti ini? Artinya Tuhan mau dengan kondisi seperti ini kita belajar. Kenapa Tuhan memberikan kegagalan buat kita? Itu mau, bahwa Tuhan mau supaya kita selalu belajar. Demikian juga anak-anak Prarem yang sebentar lagi akan ujian. Kenapa Tuhan memberikan satu kegagalan, nilai buruk, nilai jelek, dimarahi orang tua, supaya kalian belajar bagaimana menjadi domba yang baik. Dan inilah pengenalan Tuhan kepada kita, bahwa ketika yang terjadi sesuatu di dalam diri kita, pasti Tuhan mempunyai rencana dan maksud tersendiri. Tuhan mengenal siapa kita. Dan kemudian dalam firman Tuhan kali ini juga
dijelaskan di ayat 16 bahwa Tuhan juga menuntun. Ketika Dia mengenal kita berarti Tuhan menuntun. Amanginang, adik-adik sekalian, Tuhan menuntun. Artinya apa? Artinya Tuhan memberikan petunjuk kepada kita. Cuman terkadang kita sebagai manusia sering tidak sabar akan tuntutan Tuhan. Kita sering menjauh, kita pengen cepat instan. Maka dari itu, ketika Tuhan menuntun membawa ke padang rumput, membawa ke air, maka Tuhan juga menuntun kita kepada keselamatan. Tuhan menuntun kepada keselamatan. Tuhan tidak menuntun ke dalam masuk jurang, tetapi ke dalam kebaikan. Nah, di sini anak-anak harus ingat bahwa yang dituntun Tuhan itu pasti kebaikan, bukan keburukan. Tinggal bagaimana kita mau sabar dengan tuntunan Tuhan. Dan yang terakhir adalah menjaga. Tadi di ilustrasi itu bagaimana ketika dia sudah masuk ke kawanan, Tuhan menjaga di depan pintu. Inilah juga yang dialami kita pribadi masing-masing. Bahwa Tuhan pasti menjaga kita di setiap langkah kita. Tidak dibiarkan begitu saja kita masuk ke dalam pencobaan. Tetapi di setiap langkah diberikan rezeki, diberikan rasa aman dan nyaman. Itulah saudara-saudari yang terkasih tentang gembala. Tetapi dalam firman Tuhan ini juga, maka gembala yang baik juga mengajarkan kita kepada domba-domba. Bagaimana menjadi domba yang baik? Bukan hanya gembala yang baik, tetapi menjadi domba. Ada saatnya kita menjadi gembala di perusahaan kita, di rumah tangga kita, tetapi ada saatnya kita menjadi domba, yaitu menjadi pengikut. Untuk itulah dalam firman Tuhan kita pada hari ini, kita juga diajarkan menjadi domba yang baik. Bahwa melalui firman Tuhan kita pada hari ini, domba yang baik adalah domba yang juga mengenal Tuhannya. Yang mengenal siapa pemimpinnya. Siapa sebenarnya Yesus? Harus kita tahu siapa itu Yesus. Termasuk juga bukan hanya soal dikit-dikit yang salah adalah pemimpin, bukan. Tetapi pengikut pun juga ketika dia tidak mengenal siapa pemimpinnya, maka dia bisa dipersalahkan. Karena video itu tadi berisi karena the silent video, sebenarnya bagaimana gembala di sana, dia hanya memanggil, cukup memanggil, dan kemudian domba-domba mengenal suara gembala tersebut dan dia datang. Berbeda dengan gembala yang ada di Indonesia ini. Kalau gembala di sana jalannya di depan. Molo dihita, di Bonapasogit, di Pudido, jalan Mambuan Cambuk. Dangi, molo di Israel daun. Gembala selalu berdiri di depan. Berdiri di depan, dan gembala itu dan domba-domba itu akan mengikuti jalannya gembala. Mengikuti. Dan hanya dari suara maka terdengar suara gembala itu siapa. Dan bukan menjadi pergi ke gembala yang salah. Dia tahu membedakan mana gembala
mana gembala yang lain. Kemudian untuk menjadi domba yang benar adalah juga mengenal, mendengar. Setelah mengenal berarti mendengar. Mendengar artinya dari suaralah kita menjadi domba yang baik. Dari suara. Karena dari suara itulah juga gembala berbicara dengan perintah. Maka dari itu, dalam tradisi Yahudi sering domba-domba sering dikatakan sebagai Shema Israel. Dengarlah hai kaum Israel. Supaya kita menjadi orang yang mendengar. Bukan orang yang terus ngomong. Tetapi orang yang sekali-sekali mendengar, duduk dan mendengar. Ondo na paling maul hurala dihalak Batak kate. Mulu dihalak Batak, selalak makatai, terus makatai. Muludang makatai nasida marsahid. Sekali-sekali ikon tabege, ikon mendengar kita. Mendengar. Hundul, diam dan mendengar. Jala sasi tongna, ikon taetong dup. Piga leleng hidohita di bagasan sadari. Berapa lama kita dalam satu hari berbicara, berapa lama kita mendengar. Mulu ngaboy di etong hamu, akan dapat berapa lama kita mendengar. Lebih banyak mana. Sekali-sekali kita mendengar. Termasuk kepada yang bawahan. Kepada anak kita dengar. Jangan kepada anak kita terus ngomong, nasihat terus, nasihat. Apalagi di tahun baru. Dangi, terus nasihat kepada anak-anak. Kalau ditanya apa isi nasihat dari orang tua, gak tahu lagi. Kenapa? Karena sudah kebanyakan. Dari mamanya, dari bapaknya, dari tulangnya, dari semua nasihat. Tetapi sekali-sekali kita mendengar anak kita maunya apa. Sehingga kita bisa bersuara untuk mencari solusi yang terbaik buat anak kita. Dan berapa kali saya pernah berkata bahwa anak-anak di zaman sekarang justru tidak mau curhat kepada orang tuanya. Karena apa? Karena kita tidak mau mendengar. Mereka lebih suka anak-anak kita curhat ke kawannya. Apalagi di umur-umur pra-remaja ini, ketika mereka sudah ada yang diliriknya, tapi belum pacaran, ada yang diliriknya, maka mereka memberitahukan bukan kepada orang tuanya, tetapi kepada kawannya. Saya pernah bertanya itu satu dengan anak-anak. Sudah ada haletmu? Tapi bukan kalian, anak Sidi. Bukan pra-remaja, anak Sidi. Saya tanya, lagi ada mang, lagi saya incar. Masih ngincar. Kasih tahu sama orang tuamu ya. Aduh, kalau ku kasih tahu langsung dipukulnya aku. Ngapain kau pacaran? Langsung gini. Belum satu kalimat diucapkan sudah langsung. Kita tabege maju, kita dengar. Ketika kita sudah dengar, barulah kita berikan solusi. Karena bagaimanapun hasrat ketika di umur-umur remaja, rasa mencintai kepada lawan jenis itu sudah tumbuh. Gak bisa kita sangkal itu amang-inang. Kalau dia tidak tumbuh rasa cintanya itu berarti udah dipertanyakan.
Maka dari itu kita dengar dulu, kita dengar apa yang mereka. Jangan tiba-tiba ketika sudah terjadi, sudah di ujung tanduk, barulah kita menghakimi dia. Pokoknya saya tidak mau dengan anaknya si A, anaknya si B. Akhirnya yang terjadi, mungkin ngahya di BGH-mu ditobai, SMP, yang kemudian akhirnya gara-gara masalah pacaran, diorai, dungi gabe, bunuh diri. Viral deh. Viral. Jangan sampai ini terjadi. Ketika kita mendengar, maka semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Itulah ketika kita menjadi domba. Kemudian, dan yang terakhir adalah untuk menjadi domba adalah mengikuti. Parmahan gembala hanyalah soal mendengar dan mengikuti. Ikuti yang baik, tinggalkan yang jahat. Hanya itu saja. Apalagi buat anak-anak kita. Ikuti yang baik, tinggalkan yang jahat. Ikuti kemana yang bisa mengantarkan kita kepada kesuksesan. Tetapi jauhkan juga yang mana nasihat yang tidak membangun. Yang hanya mengkerdilkan kita, yang membuat kita menjadi orang yang tidak sukses. Jauhkan itu. Tetapi ikuti segala nasihat yang baik, yang menjadikan kita orang yang beriman. Saudara-saudari yang terkasih, inilah supaya kita mengikuti. Bagaimanapun dalam hubungan pemimpin dan pengikut, kita perlu belajar bagaimana ilustrasi perumpamaan yang dibawa Yesus kepada kita, yang diucapkan Yesus kepada kita melalui gembala, hubungan gembala dan domba. Apalagi nuaing dihita amanginang, molo parheon sekolah minggu, berarti adongdo sada parsiajaran narikot dihita. Bagaimana anak sekolah minggu ini kita bangun bersama-sama untuk menjadi regenerasi yang akan datang. Nasida do pengganti dirita. Dia adalah nanti mereka yang membangun gereja ini. Dan inilah juga yang harus kita lakukan. Kalau dibaptis, kita mungkin yang paling wajar adalah yang sering kita lakukan, molo adong pandidion, Roma dagdanaki, dohot natorasna, jala digendong mamanya ma ianakonna. Molo tiki di pandidion, isi do nama niop uluna. Siapa yang memegang kepalanya? Mamanya? Hah? Siapa? Waktu pandidion, bagaimana orang tua memegang anaknya ketika ditardidi? Di mana posisi suami? Di mana posisi istri? Istri posisinya di sebelah kiri dari suami. Yang menggendong anak siapa? Menggendong anak istri. Kemudian yang memegang kepalanya siapa? Siapa yang memegang kepalanya? Suaminya. Unang diri puhamu
molo tradision holan alani hasomalan dei daong. Sasitong nadong do persiajaran taringotusi. Ima psikoanalisa, psikologis. Adong do psikoanalisanya taringotusi. Jala sasitong na yang mengisi hukum di dalam pikirannya adalah suaminya. Dialah yang mengajarkan supaya tunduk aturan peraturan. Alana di zaman anak-anak dia masih termasuk fase cermin yang masih digambarkan dengan cerminan bahwa dia belum menemukan jati dirinya. Inilah anak-anak. Dan kemudian yang memegang badan, yaitu simbolnya adalah hatinya, adalah mamanya. Supaya apa? Supaya mamanya mengisi hatinya. Dan jangan terbalik. Mamanya yang justru paling keras, yang mengisi aturan, kemudian bapaknya yang mengisi hatinya, maka anak itu juga akan terbalik psikologisnya. Apalagi sampai mamanya juga yang mengisi pikirannya dengan hukum-hukumnya, maka akan kacau semuanya. Dan inilah satu tugas bagaimana sekolah minggu di HKBP, supaya kita pun orang tua, bukan hanya istri, termasuk sang suami harus ikut juga mengantar anak-anak ke sekolah minggu. Unang gengsi hamu alani tugas ni akaina dei. Daun. Jala unang diripu hamu molohita adong ianakotna. Holan sebatas hepeng do karejoni aka ama. Molo holan sebatas hepeng do panti asuhan pebui do mambain songoni. Simbolik lapatana secara psikologis supaya kita aka ama mengisi pikirannya mereka. Kita ajari mereka bagaimana cara yang benar. Bagaimana mereka benar secara etika, benar secara pengetahuan, benar secara hukum. Dan tugas Ina adalah bagaimana mengisi perasaannya, hatinya ketika anak-anak itu dibully sama kawannya. Disitulah anak-anak itu harus curhat kepada mamanya. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih, melalui perayaan sekolah minggu ini, marilah kita bersama-sama mengajarkan anak kita secara sinergis antara guru sekolah minggu dengan juga orang tua, supaya terjadi sinergis hubungan yang sama ketika kita boleh mengajarkan anak-anak. 425 naking di Dokon na aktif yang dalam anak sekolah minggu, aktif secara perorangan. HP molo jumlah nikah kata 1.100 dangi 1.100 kakak. Kemana sebagian? Kemana sebagian? Maka dari itu, marilah kita rajin mengantar kita seperti janji kita ketika tardidi, kita mengantar ke perguruan Kristen, dan biarlah ada kesinambungan antara orang tua dengan guru-guru sekolah minggu. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami. Engkaulah yang memberikan kami firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh paham tentang betapa besar penderitaan-Mu kepada kami,
sebagai gembala yang selalu menyelamatkan domba-dombanya. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu ini, kami diajarkan Tuhan, untuk menjadi gembala yang baik, dan juga Tuhan, sekaligus menjadi domba yang baik. Engkaulah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Demikian juga Tuhan untuk anak-anak-Mu, sekolah minggu Tuhan, yang pada saat ini melaksanakan parheon sekolah minggu. Biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak sekolah minggu, ketika mereka boleh mengikuti ujian di sekolah mereka masing-masing. Tumbuh kembangkanlah mereka Tuhan menjadi anak yang pintar, dan berikanlah mereka menjadi anak yang takut kepadamu. Demikian juga Tuhan kepada orang tua di sini Tuhan. Engkaulah yang membimbing dan memberikan kebijaksanaan, sehingga menjadi orang tua yang baik, yang menuntun anak-anak kami Tuhan ke dalam jalan yang benar. Biarlah ini semua Tuhan menjadi pelajaran bagi kami, sehingga nama-Mu dan kemuliaan-Mu hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Tuhan aman, aman,
Buan. Tapasat mga peletaon tu debata martang yang maita. Ale debata aman namin na di banwa gijang hodo haroroan ni saluhut seleon lehon nadenggan dot nasa ulibasa na moliutus. Upasat hami masya ni lehon mi tu hami pilihan nami tuho say jalo may gabe uap na hucus di culum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupar sayang hami peleanon patimbulon harajaon mu di tonga-tongani huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutan dahami godang nasilen lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok moleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman namina di Banua Gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajaonmu, saya saut malumum durham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang, lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa didongan namar dosa tu hami, unang hami tu gio tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midau. Didopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasarhon ma damena tutondim. Udah melayan. Depan sini, depan kalian depan. Kalian depan, bawah satu lagi biar kelihatan. Ya. Dihita Manginang atas nama Parlado Dohot Guru Sekolah Minggu Yana Kota anak sekolah minggu mandokon selamat hari Minggu madihita salutna. Shalom.